Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melanjutkan pembahasan yang lalu mengenai tashdid. Yang lalu sudah selesai tashdid yang madhi. Berikutnya kali ini kita menjelaskan tentang tashdid fi'il mudhari'. Ini judulnya tashdid fi'il mudhari'. Barisnya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, yaf'alu, yaf'alani, baik, skemanya atau bagannya sama seperti tashdid dhamir dan tashdid fi'il madhi yang lalu. Yang atas ini ada angka 1, 2, kemudian lebih dari 2. Ini maksudnya mufrad, musanna, jamak. Lebih dari
jamak. Kemudian di sebelah laki-laki maksudnya muzakkar muannas, muzakkar muannas, muzakkar muannas. Jadi artinya khusus untuk ini satu kolom ini digunakan untuk mufrad. Kemudian ini untuk musanna, kemudian ini untuk jamak. Jadi yang naf'alu ini bisa musanna bisa jamak, maka posisinya di antara musanna dan jamak. Kemudian ini maksudnya satu garis ini khusus untuk muzakkar laki-laki, ini khusus untuk perempuan, ini khusus untuk laki-laki, ini khusus untuk perempuan muannas. Kemudian yang dua ini bisa laki-laki dan bisa muannas, bisa muzakkar bisa muannas. Selanjutnya di sebelah sini ada tulisan digunakan untuk yang dibicarakan, maksudnya yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'aluna. Ini yang 6 kata ini atau 2 baris ini digunakan untuk yang dibicarakan, sama seperti yang lalu, artinya orangnya tidak ada di hadapan kita. Kemudian baris ketiga dan keempat taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna, ini digunakan untuk lawan bicara langsung yang berhadapan dengan kita. Kemudian ini yang terakhir af'alu naf'alu, ini digunakan untuk yang berbicara, artinya dia sendiri. Selanjutnya untuk arti sama seperti fi'il madhi yang lalu. Jadi bedanya hanya di fi'ilnya saja. Kalau ini dia fi'il mudhari, kalau yang lalu fi'il madhi. Jadi misal yang lalu fa'ala, kemudian ini kita buat tasrifnya, timbangannya yaf'alu. Jadi untuk yaf'alu cara mengartikannya sama seperti mengartikan fi'il madhi yang lalu juga, cuma bedanya di fi'il. Kalau dia yang lalu fa'ala, artinya dia seorang laki-laki telah berbuat. Jadi kalau dia yaf'alu ini dia seorang laki-laki sedang berbuat atau akan berbuat. Kenapa dia pakai sedang? Karena fi'ilnya mudhari. Sama, ingat yang lalu, dia dalam satu kata ini kita mesti bisa paham 5. Misalnya yaf'alu. Jadi pertama dari segi domirnya apa? Domirnya yaf'alu ini domirnya huwa, bisa kita artikan dia. Kemudian dari segi jumlahnya, dia apakah mufrad, musanna atau jamak? Maka ini mufrad, maka dia seorang. Kemudian dari segi jenisnya muzakkar atau muannas, maka ini muzakkar. Jadi artinya dia seorang laki-laki. Kemudian fi'ilnya madhi, mudhari atau amr, ini mudhari. Jadi fi'ilnya mudhari. Maka artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan. Itulah artinya, karena dia pakai fi'il mudhari. Kalau madhi artinya lalu telah, tapi karena ini fi'il mudhari maka artinya sedang atau akan. Kemudian terakhir makna dia, maksudnya makna yaf'alu, artinya. Jadi artinya untuk yang lengkapnya kita mesti bisa paham bahwa yaf'alu ini arti lengkapnya adalah dia seorang laki-laki sedang atau akan. Kemudian arti apa? Berbuat. Arti dasarnya adalah yaf'alu ini berbuat atau mengerjakan, melakukan, kita pilih saja berbuat. Itu arti dasarnya. Cuma untuk pahamnya kita, mengertinya kita pada satu fi'il, kita mesti tahu dalam fi'il itu ada dhamir, ada dari segi jumlahnya, kemudian jenisnya siapa di situ, muzakkar atau muannas, kemudian fi'il mudhari kah atau madhi kah atau amar, itu mesti kita ketahui. Sehingga dalam berbicara menggunakan fi'il, kita bisa menggunakan fi'il yang tepat, tidak salah pada penggunaan fi'il. Itulah gunanya supaya kita menggunakan fi'il itu tepat kepada apa yang kita bicarakan. Jadi kita mesti bisa memahami apa yang terkandung di dalam satu buah kata fi'il tersebut. Baik, untuk artinya yaf'alu
Yaf'alu artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan berbuat. Jadi artinya sama, yang dirubah cuma arti kata telah saja. Kalau madi artinya lalu telah. Jadi kalau mudhari sedang atau akan. Kemudian selanjutnya yaf'alani, ini juga mereka dua orang laki-laki sedang atau akan berbuat. Kemudian yaf'aluna, mereka banyak atau para laki-laki sedang atau akan berbuat. Kemudian taf'alu ini untuk muannas, dhamirnya di dalam dhamir dia. Kalau yang tadi huwa, huma, hum, kemudian dia. Berarti dia seorang perempuan sedang atau akan berbuat. Kemudian ini juga cuma mengganti ini saja. Kalau di atas laki-laki, yang perempuan. Jadi artinya mereka dua orang perempuan sedang atau akan berbuat. Kemudian ini yaf'alna, mereka para atau banyak perempuan sedang atau akan berbuat. Kemudian taf'alu ini anta. Jadi dhamirnya di dalam anta. Jadi artinya engkau seorang laki-laki sedang atau akan berbuat. Kemudian antuma taf'alani, artinya kalian dua orang laki-laki sedang atau akan berbuat. Kemudian taf'aluna, kalian para laki-laki atau banyak laki-laki atau kalian semuanya laki-laki sedang atau akan berbuat. Selanjutnya taf'alina, dhamir anti. Taf'alina artinya engkau seorang perempuan sedang atau akan berbuat. Kemudian taf'alani, kalian dua orang perempuan sedang atau akan berbuat. Kemudian taf'alna, kalian para perempuan atau banyak perempuan atau kalian semua perempuan sedang atau akan berbuat. Kemudian af'alu inilah dia untuk orang yang berbicara sendiri, yang dia ngomong sendiri, bukan untuk lawan bicaranya, tapi dia untuk menyatakan dirinya sendiri. Af'alu artinya saya atau aku, saya atau aku, seorang laki-laki atau perempuan boleh bisa pakai af'alu, sedang atau akan berbuat. Kemudian naf'alu ini bisa dua orang, bisa lebih dari dua. Kami artinya atau kita, kami berdua atau kami banyak atau kita berdua bisa juga. Jadi artinya kami atau kita, dua orang atau lebih, laki-laki ataupun perempuan sedang atau akan berbuat. Inilah artinya. Yang penting dari tasrif ini adalah kita mesti paham. Apa yang dipahamkan itu kita paham terhadap yang lima ini. Mesti paham. Dhamirnya apa di dalam, kemudian dia apakah dia dari segi jumlahnya dia mufradkah, musanna atau jamak, kemudian jenisnya ini untuk yang laki-laki atau perempuan, muzakkar atau muannas, kemudian fiilnya ini fiil madhi, mudhari atau amr. Kemudian ya yang paling dasar lagi ialah kita mesti tahu arti dari setiap fiil yang jumpa atau terbaca kita ketika membaca kitab, atau ketika kita ingin menggunakan bahasa Arab, ketika ingin berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, kita mesti memilih kata atau kalimat fiil yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Terakhir ini mesti dihafal. Ini yang sebagai contoh tasrif saja. Jadi kalau dia hafal ini, nanti berikutnya dia bisa merubah-rubah kata dari setiap kata kerja atau fiil yang lain. Jadi ini mesti hafal. Cara menghafalnya ya seperti yang lalu juga, kalau ada lagu lebih bagus gunanya lagu ini supaya kita lebih lama ingat dan hafalan itu tidak mudah lupa. Baik, yang pernah Al-Fakir diajarkan lebih kurang untuk menghafalnya, nadanya begitu adalah seperti ini misalnya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu.
Sekali lagi, yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu. Jadi kalau nanti kita sudah hafal ini, nanti kita bisa merubah dengan kata-kata yang lain. Misalnya kita rubah dengan kata yaftahu misalnya. Fataha yaftahu. Jadi kalau mau ditasrif yaftahu, misalnya tasrifnya yaftahu yaftahani yaftahuna, taftahu taftahani yaftahna, taftahu taftahani taftahuna, taftahina taftahani taftahna, aftahu naftahu. Begitu. Atau juga bahasa yang lain, misalnya nasara, misalnya nasara fi'il mudhari'nya yansuru, yansuru yansurani yansuruna, tansuru tansurani yansuruna, tansuru tansurani tansuruna, tansurina tansurani tansuruna, ansuru nansuru. Begitu juga dengan yang lain, yazhabu misalnya, atau yaqribu misalnya, yamsahu dan lain sebagainya. Yang mesti diperhatikan dalam fi'il mudhari ini, karena menghafal tasrif fi'il mudhari ini ada agak sedikit sulit atau rumit dibandingkan dengan fi'il madhi. Jadi untuk kuncinya yang mesti diingat untuk fi'il mudhari ini supaya tidak bersalahan ketika menghafal, yang fi'il mudhari ini salah satu tandanya bahwa dia itu didahului, ada 4 huruf yang mendahuluinya. Kadang dia didahului oleh huruf alif seperti ini dahului huruf alif. Kemudian kadang didahului huruf nun, mana dia ini. Kemudian kadang didahului huruf ya, mana dia, misalnya ini ya. Kemudian kadang didahului huruf ta, ini dia, misalnya ta. Jadi 4 huruf ini pasti ada mendahului dari setiap kata. Jadi yang kadang sering tersalah itu di antara huruf ya dengan ta. Ini kadang tersalah. Jadi untuk kuncinya saja bahwa huruf ya dari semua tasrif ini, dari kata ini, ya itu cuma ada 4 tempat saja. Itu yang mesti diingat. Ya itu cuma ada 4 tempat, selebihnya ta, dan terakhir paling bawah alif dan nun. Jadi ya itu cuma 4 tempat. Mana dia? Yang pertama itu yang mesti diingat, kuncinya itu saja. Pertama dia satu baris paling atas ini semua dia pakai ya. Ini ya, kemudian ini juga ya. Terakhir satu tempat lagi, di mana dia? Di baris kedua bagian terakhir. Ini yang pakai ya. Selebihnya ta, kemudian alif dan nun, itu yang paling terakhir. Biasanya kalau yang terakhir ini mudah, jarang orang salah. Yang sering salah di sini biasanya. Jadi ini mesti diingat. Jadi kuncinya mesti diingat bahwa ya itu cuma 4 tempat. Untuk yang baris pertama itu semua ya semua. Kemudian yang baris kedua itu pada bagian terakhir. Selebihnya ini ta semua. Jadi yang paling akhir ini alif dan nun. Itu saja kuncinya untuk menghafal supaya tidak tersalah ketika apakah dia duluan ya atau ta. Begitu. Ini saja yang bisa disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.